warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tabipun yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ramli, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG PJOK tahun 2024 SD Negeri 1 Sukamena. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa dan menantikan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara pada sosialisasi hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga sosialisasi rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Priantoni MPD, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ramli, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Bapak dan Ibu-ibu dan guru beserta staf SD Negeri 1 Sukamena yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kemudian daripada itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Priantoni MPD, yang mana yang telah menunjukkan direksinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita melalui kaitan dalam program PKG PJOK tahun 2024. Keikutsertaan Pak Priantoni dalam program ini tentunya membawa harapan yang besar bagi kemajuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah kita. Sebagai seorang guru yang tidak hanya mengajar tapi juga terus belajar, beliau telah menunjukkan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik pada peserta didiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangka menindaklanjuti program PKG PJOK ini, kami pihak sekolah atau kita bersama-sama Bapak Priantoni telah merencanakan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, terutama dalam permainan tradisional serta kegiatan kebugaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Program ini meliputi pengintegrasian nilai karakter dan kerjasama tim melalui aktivitas permainan tradisional tersebut, penerapan model-model pembelajaran yang inovatif dan dalam PJOK. Semoga dengan adanya program PKG PJOK ini, pembelajaran di SD Negeri 1 Sukamernah khususnya dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi seluruh siswa. Kita juga berharap seluruh warga sekolah dapat mendukung penuh setiap kegiatan dan inovasi yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang baik di SD Negeri 1 Sukamernah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta staf seluruhnya, begitu juga dengan siswa-siswa yang selalu mendukung langkah-langkah positif ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap upaya kita dalam memajukan pendidikan di SD Negeri 1 Sukamernah. Lebih dan kurangnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi rencana tindak lanjut ETL PKG PJOK tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Priantoni MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada pemandu acara Bu Muna Lia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sukamernah, Bapak Ramli SPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang tercakup di dalam KBS, yaitu Komunitas Guru Belajar Sekolah yang ada di SD 1 Sukamernah yang juga saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya selaku peserta PKG PJOK gelombang 1 dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024 akan memaparkan rencana tindak lanjut yang telah saya susun. Di sini sudah saya paparkan pembelajaran berbasis proyek, implementasi permainan tradisional dalam olahraga cukut ondong. Di sini memang sengaja saya mengambil tema berbahasa Lampung supaya juga bisa mengenalkan bahasa Lampung ke masyarakat luas. Latar belakang dari kegiatan ini, permainan cukut ondong merupakan bentuk permainan tradisional Indonesia yang telah diwariskan turun-temurun menggunakan dua batok kelapa sebagai alas kaki yang diikat dengan tali. Permainan ini melatih keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan para pemainnya. Cukut ondong bukan hanya sekedar permainan, melainkan juga media untuk mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, ketahanan, dan gotong royong. Permainan cukut ondong juga mencerminkan kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam. Permainan ini juga mengajarkan rasa bangga terhadap warisan budaya lokal yang dapat dilestarikan oleh generasi muda.
Adapun tujuan kegiatan ini yang pertama adalah melatih keseimbangan dan koordinasi motorik peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketangkasan dan ketahanan fisik peserta didik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik, mengembangkan sikap kerjasama, komunikasi, dan sportivitas di kalangan peserta didik. Yang terakhir, mengenalkan dan melestarikan budaya lokal serta memanfaatkan sumber daya alam secara kreatif. Ini ya Bu, tujuan dari kegiatan ini. Namun dari tujuan kegiatan ini dipautkan dengan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif. Inilah tujuan kegiatan dari tindak lanjut yang saya buat, Bapak Ibu. Lanjut, capaian kegiatan. Di sini harapan saya capaian dalam kegiatan siswa atau peserta didik dapat penguasaan keterampilan motorik dasar peserta didik serta mampu mengembangkan keterampilan di lingkungan peserta didik. Yang kedua, harapan saya dapat menanamkan pemahaman nilai budaya lokal dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Di sini rencana yang saya buat adalah dalam 4 minggu, Bapak Ibu. Tahapan kegiatan pertama, minggu pertama yaitu tahapan pengenalan dan persiapan. Yang pertama adalah pengantar tentang permainan cukut ondong, termasuk pengenalan sejarah, manfaat dan aturan main dalam permainan cukut ondong ini. Yang kedua adalah latihan dasar berdiri dan menjaga keseimbangan dengan posisi yang statis. Pada minggu kedua, saya merencanakan tahap pengenalan dan persiapan. Yang kedua, tahap latihan dasar dan berjalan lurus. Untuk deskripsi kegiatan saya, latihan berjalan lurus dengan jarak pendek antara 5-10 meter. Yang kedua, peserta didik belajar mengatur ritme langkah dan posisi badan pada saat melakukan permainan tradisional cukut ondong ini dalam mengimplementasikan dalam olahraga. Pada minggu ketiga, tahapan latihan variasi gerakan. Saya mengambil untuk mengajarkan atau menyampaikan kepada peserta didik untuk melatihkan berjalan zigzag. Yang kedua adalah latihan mengubah kecepatan dari langkah yang cepat ke langkah yang lambat atau sebaliknya, dari langkah lambat ke langkah yang cepat. Pada minggu keempat atau minggu terakhir, tahapan evaluasi dan permainan kelompok. Di sini deskripsi kegiatan saya, evaluasi keterampilan berjalan beserta permainan kelompok seperti lomba kecepatan atau rintang. Artinya dari kegiatan ini, dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, di akhirnya mungkin kita akan mengadakan lomba di antara kelompok yang telah kita berikan pemaparan tentang permainan tradisional cukut ondong ini. Yang terakhir adalah refleksi bersama mengenai pengalaman dan kesulitan yang mereka alami di dalam permainan cukut ondong ini. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini di sini saya memang sengaja bermitra dengan komunitas belajar yang ada di SD Sukamarna ini yang memang sudah terbentuk, yaitu dengan nama Komunitas Belajar SDN 1 Sukamarna, Kecamatan Gunung Ali. Sasaran peserta didik untuk program jangka pendek yang saya lakukan yaitu kepada peserta didik kelas 4. Keterlibatan tenaga pendidik yang pertama adalah guru PJOK. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai menyusun materi tentang keterampilan dasar bermain cukut ondong seperti keseimbangan, koordinasi, dan keberanian. Yang kedua, membimbing dalam latihan dasar keseimbangan dan keterampilan motorik. Ini untuk kerjasama yang saya harapkan dengan komunitas guru belajar sekolah SD 1 Sukamarna, yaitu guru kelas, mendukung integrasi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan karakter positif seperti kerjasama,
keberanian dan ketangguhan dalam permainan. Yang kedua adalah monitor dan mendokumentasikan proses serta perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, menyusun laporan perkembangan peserta didik dari segi sikap dan nilai karakter yang terbentuk selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga adalah kerjasama antara komunitas belajar sekolah yang ada di Sukamarnah ini, menyiapkan dan mengelola sarana prasarana permainan cukup ondong bersama guru PJOK. Yang kedua, mendukung kegiatan kolaboratif dan memberikan umpan balik antar peserta didik dalam permainan. Dan ketiga, mengadakan diskusi atau refleksi kelompok terkait pengalaman dan manfaat dalam permainan cukut ondong ini. Sumber daya yang ada, yaitu saya memanfaatkan satu aset manusia. Di sini ada guru PJOK, guru kelas, dan komunitas belajar sekolah KBS sebagai pendamping dan fasilitator kegiatan. Yang kedua adalah aset sosial, yaitu kolaborasi antara peserta didik dalam kelompok, mendorong kerjasama dan interaksi sosial yang positif. Yang ketiga, saya menggunakan aset agama atau budaya. Nilai-nilai budaya lokal yang tergandung dalam permainan cukut ondong ini, seperti menjaga dan menghargai tradisi permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Yang kedua, pembelajaran nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Ya, aset yang keempat yaitu aset lingkungan atau alam. Di sini saya mengambil batok kelapa sebagai bahan utama permainan cukut ondong ini yang berasal dari sumber daya alam serta pemanfaatan lingkungan atau lapangan sekolah di SDN 1 Sukamarnah. Tahap evaluasi. Di sini evaluasi yang akan saya paparkan yaitu apakah peran guru PJOK atau guru kelas selama kegiatan berlangsung dan komunitas belajar sekolah berjalan efektif dalam mendampingi peserta didik. Yang kedua adalah apakah penggunaan sumber daya alam seperti batok kelapa sesuai dan berkelanjutan di SDN 1 Sukamarnah ini. Di sini tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Yang pertama adalah kemungkinan peserta didik mungkin kesulitan menyeimbangkan tubuh di atas batok, terutama bagi pemula. Solusi yang akan kita ambil adalah mulailah dengan latihan sederhana seperti berjalan dengan langkah pendek di permukaan yang rata. Guru atau pendamping dapat memberikan contoh gerakan dan posisi kaki yang benar. Bisa juga dimulai dengan latihan tanpa menggunakan tali untuk fokus pada keseimbangan terlebih dahulu. Yang kedua adalah tantangan yang akan kita hadapi, yaitu koordinasi antara tangan yang menarik tali dan kaki yang bergerak kadang sulit dilakukan, terutama ketika mereka harus melangkah dengan cepat. Solusi yang akan kita ambil yaitu latihan dengan ritme perlahan dapat membantu seperti menghitung 1, 2 sambil melangkah. Ajari peserta didik atau anak-anak untuk menarik tali dengan tangan sesuai irama langkah kaki. Bisa juga menggunakan musik untuk membantu mereka menemukan ritme yang nyaman. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu pemaparan rencana tindak lanjut yang saya susun. Selebihnya saya serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Ferry Antoni. Untuk acara selanjutnya, bagi Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya atau memberi masukan untuk Bapak Ferry Antoni, dipersilakan. Iya, Ibu Aam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ferry Antoni barusan, saya ada pertanyaan Bapak. Langkah-langkah
Baik. Pertanyaan saya Bapak, langkah-langkah apa yang Bapak rencanakan dalam tindak lanjut ini? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada Ibu Aam SPD atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mungkin bisa diulang Bu Aam pertanyaannya. Oke, baik. Baik Bapak, saya ulang pertanyaannya. Langkah-langkah apa yang akan Bapak rencanakan dalam rencana tindak lanjut ini Bapak, berdasarkan pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi? Terima kasih. Jadi di sini mungkin saya akan menyampaikan atau memaparkan tindak lanjut langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, saya akan melakukan analisis kebutuhan peserta didik yang ada di SDN 1 Sukamana ini. Yang kedua adalah menyusun modul pembelajaran sesuai dengan acuan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga adalah merancang alat terkait dengan permainan tradisional cukut ondom ini, Ibu. Ya, yang terakhir adalah mengadakan refleksi bersama untuk mengatur efektivitas dalam permainan tradisional cukut ondom ini. Mungkin seperti itu, Ibu Aam. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Baiklah. Saya mau bertanya Pak. Iya, silakan Ibu. Pertanyaan saya, apakah penerapan permainan ini hanya untuk di kelas 4 saja? Oh ya, terima kasih Ibu Sum SPD. Izinkan saya mencoba menjawab. Memang di rencana tindak lanjut jangka pendek yang saya buat, ini saya membuat hanya di kelas 4, Ibu. Mungkin untuk rencana tindak lanjut jangka panjang yang akan saya lakukan, yaitu saya akan melakukan mengimplementasikan permainan tradisional cukut ondom ini dalam olahraga. Saya akan mengimplementasikan dari kelas rendah sampai ke kelas tinggi. Tapi itu dalam program jangka panjang Bapak untuk Ibu. Untuk jangka pendeknya mungkin saya akan melakukan dalam kelas 4 dulu. Itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kembalikan ke bawah acara. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, apa masih ada tambahan pertanyaan atau masukan? Sudah cukup? Oh, Masih ada Pak? masih ada. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi masukan sedikit. Saya sangat mendukung atas adanya kegiatan ini, Pak Ferdantoni. Semoga kedepannya program ini dapat diteruskan sehingga kegiatan ini menambah peserta didik semakin semangat dalam berolahraga. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Oh, cukup Bu Ika. Bu Ika memberikan motivasi terhadap saya. Terima kasih atas motivasinya. Insya Allah untuk jangka depan yang seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah permainan ini akan saya implementasikan di masing-masing kelas, dari kelas rendah sampai kelas tinggi, Ibu. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru seluruh yang tercakup di dalam KBS, yaitu komunitas belajar sekolah, serta yang lebih utama saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut terkait saya sebagai peserta PJOK, peserta PKJ PJOK di Kabupaten Tanggamus ini pada tahun 2024 di angkatan pertama. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin pemaparan saya sampai di sini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru, acara demi acara telah kita lalui bersama.
Untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara sosialisasi pada pagi hari ini dengan melapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.